Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi yang agung, yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, masih bersama dengan dakwah Islam Muhammad Harun Hamzah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masih di pembahasan ya tentang yang namanya iman, ya, yaitu tauhid dan keimanan, ya, bab 1 karangan buku Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Bukunya bagus sekali, insyaallah, mudah-mudahan daging banget ya isinya, insyaallah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tauhid, kemudian maksudnya, lalu macam-macam tauhid, kemudian tauhid dalam tataran tujuan, qasad dan permintaan atau talab, ya. Dan lalu kemarin kita sudah bahas tentang hakikat dan esensi tauhid, bahwa hakikat daripada esensi tauhid ini yaitu manusia harus melihat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bukan dari yang lainnya. Jadi manusia harus melihat bahwa setiap nasib baik, nasib buruk, ya, untung rugi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Nah, pada pembahasan kali ini, ya, nomor 3, ya, dari urutan bab tauhid tadi. Kalau yang pertama itu tadi macam-macam tauhid, 1 tauhid yang disuruhkan oleh Rasul, ya, termasuk dalam kitab suci. Kemudian yang kedua hakikat tauhid, dan yang ketiga buah dari hakikat tauhid. Nah, pembahasan kita kali ini adalah buah dari hakikat tauhid. Buah tauhid yaitu tawakal. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, meyakini satu-satunya Allah Rabb, ya, zat yang patut kita sembah, maka dia nanti akan berbuah, ada buahnya, ya, karena dia meyakini Allah pencipta, pemelihara, kemudian pemberi rezeki dan sebagainya, maka nanti akan ada buahnya, hasilnya, yaitu berupa tawakal. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang penuh ketawakalan kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata hanya kepada Allah dia berserah diri. Dia bergantung, berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Nah, ikhtiarnya dia tetap lakukan, tapi kemudian dia kuatkan dengan doa, lalu dia berserah diri. Nah, buah orang-orang yang bertawakal itu adalah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Dia tidak pernah mengeluh, ya, dengan makhluk manapun. Ya, dia hanya mengeluh kepada Allah saja, mengadu kepada Allah, ya, dan sebagainya. Dan dia tidak pula mencaci mereka, makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau dia ada hal-hal yang sulit dan sebagainya, dia tidak pernah mencaci maki orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi dia hanya bergantung, dia paham, dia yakin bahwa ini semuanya merupakan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum sukses, belum berhasil, dia bersabar, karena kesabarannya itu merupakan ujian, ya. Karena kesulitannya itu yang dia belum berhasil itu merupakan ujian, dan kalau dia redha, nah itulah buah tahap. Maka dia dia akan berserah diri kepada Allah dan dia bersabar. Nah, redha terhadap ketentuan yang telah Allah berikan, begitu. Dan mencintai serta menerima keputusan Allah. Jadi kalau dia punya keinginan hajat, misalnya dia ingin kuliah sampai selesai, targetnya 4 tahun, tapi dia belum selesai 4 tahun. Dia udah berusaha maksimal. Dia tidak menyalahkan dosennya, rektornya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keadaan, tidak. Dia selalu bertawakal kepada Allah. Berarti memang Allah memberikan ujian itu belum selesai. Ada hikmahnya barangkali supaya kalau dia nanti lulus ujian, selesai kuliahnya, maka dia harus bersyukur kepada Allah atas yang telah dia capai. Dari Allah juga. Nah, begitu. Pedagang dagang siang malam yang nggak laku-laku misalnya, dia harus bersabar, redha. Kenapa saya nggak laku ya? Ada apa? Diuji sama Allah.
supaya dia bisa merasakan betapa proses itu harus dinikmati, proses itu harus dihayati, ya. Dan ketika nanti proses sudah berhasil, ada waktunya semua dia berhasil, maka dia harus bersyukur atas semua nikmat Allah. Dia merasakan ketika dia belum berhasil, sulitnya mencari uang, sulitnya untuk meng-closingkan sebuah produk, seperti itu ya. Misalnya contohnya nih, saya nih lagi bisnis tren ya, sudah hampir sebulan belum ada yang closing, yang mau banyak tapi yang belum closing belum ada. Yang bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada orang yang mau beli modem tren yang saya jual, yaitu alat untuk memperkuat jaringan solusi internet ya. Dia seperti wifi tapi dia punya jaringannya kuat sekali, bisa dibawa kemana-mana. Memang harganya lumayan, 10.500.000. Nah itu masalahnya, dan itu tantangan juga. Itu masalah, itu tantangan ya. Masalah itu bisa saja, nyatanya banyak orang yang ngelaku. Nah jadi kalau misalnya yang nonton YouTube ini pengen beli modem tren, insya Allah bisa hubungi saya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika itu dia redho dengan semua ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Nah, manusia yang mengakui tauhid rububiyah ya, yaitu tauhid yang tahu nih Allah itu yang menciptakan, Allah yang memelihara, tahu di bumi semesta ini cipta Allah. Tapi belum cukup dia dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Kenapa dia mengakui itu? Karena dia dorongan fitrahnya dan hasil pengamatannya terhadap jagat raya. Jadi dia punya pengamatan, oh iya, nggak mungkin ya dunia ini berdiri dengan sendiri, ada bumi, ada lautan, ada pohon-pohon dan hutan belantara. Nggak mungkin ada di atas kita ada awan yang menggumpal. Siapa yang menciptakan? Pasti yang menciptakan. Nah, ada orang ya mengakui itu tapi dia belum beriman sama Allah ya, dia agamanya masih belum muslim. Nah, berarti dia belum dikatakan orang yang bertauhid. Nah, namun pengakuan orang tadi yang saya sebutkan tidaklah cukup menjadikan dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, apalagi menyelamatkannya dari siksa neraka. Jadi orang yang mengakui alam semesta ini ada, mengakui Tuhan, ada Tuhan, belum bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Kenapa? Karena dia harus mengakui juga yang namanya tauhid yang lainnya. Nah, nanti kita sambung ya. Karena bukan hanya manusia, iblis laknatullah pun ya, dia mengakui tauhid rububiyah ini. Dia mengakui iblis itu ya, bahwa Allah yang ciptakan. Karena iblis ini dulu salah satu makhluk yang juga menyembah Allah bertahun-tahun, tapi dia sombong merasa dirinya lebih baik, terbuat dari api sedangkan manusia dari tanah. Kesombongan inilah yang membuat Allah murka, sehingga dia dihina oleh Allah dan dirinya sendiri. Sebenarnya Allah tuh nggak pernah mau menghina makhluk-makhluknya, tapi karena ulahnya, kesombongannya, keangkuhannya, maka dia terhina ya dengan ulahnya sendiri. Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluknya. Maha suci Allah dari berbuat kezaliman terhadap makhluk-makhluknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang belum beriman ya, belum bersyahadat ya. Nah, itu belum bisa dikatakan dia sebagai orang yang bertauhid. Karena pengakuan mereka itu tidak ada gunanya, cuma mengakui alam semesta, Allah yang ciptakan, Allah yang membuat, itu baru sebatas pengakuan hatinya saja ya. Nah, karena tidak disertai dengan pengakuan terhadap tauhid ibadah dan tauhid uluhiyah ya. Jadi orang yang mengakui tauhid rububiyah belum saja bisa disebut sebagai orang-orang yang bertauhid atau orang Islam. Ia harus mengakui pula tauhid uluhiyah ya. Ia harus bersaksi, harus ada ucapannya, kata-kata menyaksikan ya. Setiap hari kalau kita kan orang beriman ada saksi itu ketika sholat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibatu lillah dan seterusnya ya. Mengakui ya, kita bersyahadat di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, pengakuan itulah yang juga membantu antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah gitu ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya ya, tidak ada sekutu baginya, enggak ada tandingan-tandingan, enggak ada mengaku ini, wah ini pohon bisa begini, ini sapi bisa begini, punya kekuatan, ini dukun punya kekuatan, itu tidaklah benar ya. Orang pinter ya, orang pinter itu dukun, cuma bahasanya jadi halus-halus namanya orang pinter. Kalau orang pinter kan kalau zaman anak-anak sekolah itu kan orang yang belajar ya, sekolah. Sekarang banyak juga istilah orang pinter padahal dukun. Nah, nauzubillah. Ia harus mengakui bahwa Allah satu-satunya Rabb, Tuhan ya, yang berhak disembah. Nah, kalau dia pengen dikatakan bertauhid,
tauhid rububiyah bersama tauhid uluhiyahnya harus ada seimbang ya. Dia harus mengakui bahwa Allah adalah Rabb yang patut disembah ya. Dan dia harus konsisten untuk beribadah. Bukan cuma hati mengakui, lisan mengucapkan tapi nggak ada amal. Ada juga orang yang begitu, dia ngakuin nih, dia ngakuin, dia mau, tapi dia nggak melakukan ibadah, nggak beramal soleh, beribadah ya, mengabdi ya kepada Allah ya. Dan dia pun nggak juga mau menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi untuk menjadi seorang yang bertauhid itu harus ada unsur-unsur hatinya, al-iman tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ya, dihujamkan, diyakini, ditancapkan, ditanamkan, dibenamkan di dalam hati sanubari kita yang kokoh, yang kuat, yang tegar ya, bagai batu karang. Tapi juga dia harus ada ucapan. Ya, kalau seorang muslim harus ucapannya setiap hari itu 17 rakaat ya. Setiap hari asyhadu alla ilaha illallah tadi tahiyat ya. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, itu harus ada. Dan sholat itu mengamalkannya. Jadi kalau nggak ada amalannya, belum dikatakan dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia harus konsisten ya, istiqomah terus menerus untuk melaksanakan yang namanya sholat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, di pembahasan kali ini mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang dianugerahi buah atau hasil dari hakikat tauhid tadi. Jadi orang yang bertauhid itu buahnya adalah dia bertawakal. Dia udah berusaha nih. Dia udah ikhtiarnya sungguh-sungguh, kuat doanya kepada Allah, apapun keinginannya, hajatnya, kemudian dia bertawakal kepada Allah, dia bersandar kepada Allah, dia pasrah dan dia redha dengan apa ketentuan yang Allah berikan. Misalnya dia sukses, dia bersyukur. Belum sukses, dia bersabar. Karena sama-sama pahala. Bersyukur pahala karena kesuksesan. Bersabar karena belum sukses pahala. Semuanya ada hikmahnya. Hidup itu memang ujian. Sukses itu ujian, belum sukses ujian. Nah, bagaimana keduanya itu beriringan itu untuk senantiasa kita terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sukses, kita berjaya, ya kita berhasil, maka hendaknya kita menjadi orang yang senantiasa banyak bersyukur. Nah, ketika dia bersyukur, dia sukses, dia berbuat kebaikan, dia nggak pelit, bersedekah, dia mendirikan masjid, ya, pesantren, sekolah ilmu. Sekolah yang didirikan, pesantren yang didirikan ya untuk supaya tujuannya supaya orang banyak yang berilmu, banyak dekat sama Allah, bukan untuk menumpuk kekayaan ya. Sekolahnya akhirnya bagus, berkualitas, mahal, tapi orang-orangnya, guru-gurunya nggak pada bertakwa sama Allah. Nggak benar itu. Atau yang punya ownernya nggak bertakwa sama Allah, nggak dekat sama Allah. Jadi sekolah itu cuma buat bisnis itu aja, walaupun atas nama pesantren, nama sekolahnya, itu tidak dibenarkan ya. Cuma penampilan aja ya, pakai kopea, pakai baju koko, celana jingkrang misalnya begitu ya, tapi tidak taat sama Allah, berantem melulu, syirik sama orang, iri dengki dan sebagainya. Sama, bukan hanya itu, kita juga berorganisasi ya, kita iri sama orang, dengki sama orang ya. Ya Allah, ini penyakit kita nih ya, saling iri itu, nauzubillah. Hilangkan di dalam diri kita ini ada rasa-rasa benci, rasa iri ya sama saudara muslim kita. Bersihkan hati kita ini, tauhid kita yang lurus. Nah, orang yang tauhidnya lurus itu nggak ada tuh benci, dengki, mohon. Justru dia senang ada saudaranya sukses. Justru dia senang ada saudara muslimnya yang berhasil ya. Nah, itulah buah daripada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya dan Anda semua termasuk orang yang bertauhid kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah redho ya dengan semua amal kita. Percayalah, tauhid yang lurus, tauhid yang benar, pasti hasilnya ada benar. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya penampilannya bagus, kelihatannya penampilannya soleh, ya kelihatannya nih ya, tapi nggak tahunya tauhidnya masih nggak benar. Misalnya kita masih percaya sama ini, percaya sama itu, atau masih membenci orang, masih ada iri, dengki, itu biasanya akan sulit untuk bisa menjadi seorang muslim yang bertauhid, ya tauhid yang benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda yang baru nonton video ini. Mudah-mudahan berkenan untuk senantiasa di subscribe, kemudian dikasih komentar ya, ditonton sampai selesai, lalu dikasih tanda jempolnya, like-nya, dan di share. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala buat Anda. Mari kita akhiri di tausiah kita ini dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah dengarkan, Allah Maha mendengar, dan Allah senantiasa menjadikan kita termasuk orang yang bertauhid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah yang Maha Agung, ya Allah yang Maha menatap,
Ya Allah yang maha sempurna, Ya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, ampuni dosa kami ya Allah, berikan kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang kami lakukan berulang-ulang, dosa yang kami lakukan pagi, siang, malam ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang kami lakukan dengan diam-diam maupun dengan kebanggaan. Ya Allah, maafkan ya Allah, ampuni dosa yang kami lakukan ya Allah dengan sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, yang dengan malu-malu maupun dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk, ya Allah. Berilah kami hidayah-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami tauhid yang benar, tauhid yang lurus, tauhid yang bersih, ya Allah. Dari segala kesyirikan, ya Allah, dari dengki, iri, dan sebagainya. Ya Allah, muliakanlah kami, angkat derajat kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Bagi yang sakit, ya Allah, ya Allah yang menonton video ini, ya Allah, mudah-mudahan kesembuhkan. Yang belum mendapat jodoh, mudah-mudahan Kau berikan jodoh, ya Allah. Yang belum punya anak yang soleh ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan kami tersesat setelah kami beriman kepadamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini tersesat, ya Allah, setelah Engkau beri kami hidayah petunjuk-Mu, ya Allah. Ya muqallibul qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hilangkan sifat-sifat munafik dalam diri kami, sifat-sifat musyrik, syirik, ya Allah. Ingin mempersekutukan, hilangkan, ya Allah. Ya Allah, hilangkan keinginan-keinginan kami, ya Allah, untuk gemar berbuat dosa, berbuat maksiat, ya Allah. Ganti dengan sifat-sifat yang baik, yang mulia, yang luhur, ya Allah, yang Kau ridha, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tonton terus video-videonya. Insya Allah mudah-mudahan video ini membantu membuat tauhid kita lurus, benar, bersih. Insya Allah bukunya bagus ya. Mari kita akhiri dengan baca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah.